Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pak Dekan yang saya hormati, Dr. Ismatul Rafi, Wakil Dekan, yang katanya Pak Dekan, inilah the real Dekan. Dr. Media Zainul Bahri, Mas Kusen, mantan Al-Ghazali, Mas Hussein Haryanto sebagai peminat Al-Ghazali, dan para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Media dan juga Pak Ismatu yang sudah merealisasikan hasil diskusi saya dengan Pak Media di Belanda, di Amsterdam beberapa bulan yang lalu, ketika menghadiri suatu konferensi yang diselenggarakan oleh PCINU Belanda. Saya ketika itu diskusi panjang lebar karena kita ini kalau bersama Pak Media itu ngomongnya hanya soal diskusi terus. Jadi selama di Belanda ini tidak ngomong yang lain-lain, ngomongnya diskusi terus ya. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Mas Media ini karena dia ini adalah pencari kebenaran yang luar biasa memang. Bacaannya luar biasa, membaca terus ya. Jadi saya senang sekali karena hasil diskusi kita dulu hari ini terselenggara Mas Media. Alhamdulillah itu. Nah yang kedua, saya juga terima kasih kepada para mahasiswa-mahasiswi yang walaupun libur masih mau datang itu. Ini kayaknya anak-anak yang kurang kerjaan ini. Libur-libur kok nggak pergi ke Monas malah diskusi itu ya. Kalau yang lain kan ke Ancol atau kemana lah ya. Ini malah diskusi. Jadi saya mengapresiasi betul ini semua adalah orang yang cinta ilmu nih, insya Allah ya. Saya akan presentasi dengan apa ya? Saya mencoba untuk menstrukturkan presentasi saya dalam 5 babak ya. Saya akan membahas 5 hal. Pertama adalah tentang Al-Ghazali sebagai pembunuh filsafat. Ini nanti yang akan saya bahas pertama. Yang kedua adalah apakah betul filsafat mati setelah Al-Ghazali. Yang ketiga, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana Al-Ghazali memandang filsafat. Yang keempat, saya akan membahas sedikit, ini tambahan saja tentang sejumlah miskonsepsi atau pandangan yang keliru mengenai Al-Ghazali. Yang kelima, ini adalah semacam penutup yang mencoba merangkum ya. Bagaimana kita seharusnya menyikapi turos atau warisan khazanah Islam atau khazanah intelektual Islam dalam bahasanya Cak Nur dari masa lampau. Bagaimana sikap kita kepada turos yang kaya raya yang luar biasa itu. Inilah 5 tema yang akan saya bahas dalam presentasi pendek saya ini. Dan saya akan mulai dengan yang pertama. Apakah benar Al-Ghazali membunuh filsafat ya? Pandangan ini itu populer sejak akhir abad 19. Salah satu orang yang bertanggung jawab sebetulnya mempopulerkan ini itu adalah seorang orientalis dan sekaligus filsuf besar Perancis yang luar biasa kontribusinya di dalam mengembangkan studi-studi Islam di Barat, terutama di Perancis, adalah Ernest Renan. Ya. Ernest Renan itu orientalis besar Perancis, luar biasa alimnya dan penguasaannya terhadap khazanah intelektual Islam. Dia menulis disertasi atau buku mengenai soal Ibn Rushd. Ibn Rushd, Averroes and Averroism. Ya. Ini buku yang terkenal sekali, ya ditulis akhir abad 19, 1800-an akhir ya di Perancis. Nah, buku ini tesis besarnya kira-kira begini, bahwa dunia Islam ini itu mundur ya karena meninggalkan Ibn Rushd.
Karena Ibnu Rushd ini orang atau filosof yang menjaga api filsafat Yunani, ya, dikembangkan di dunia Arab. Dari dunia Arab kemudian filsafat Yunani ini meloncat atau berpindah ke Eropa. Nah, ketika Ibnu Rushd itu gagasan-gagasannya sampai ke Eropa, itu mempengaruhi terbentuknya para sarjana dan intelektual di dunia Kristen, di dunia Latin ketika itu pada abad 13, 14, 15, dan mereka inilah yang sebetulnya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali tradisi atau warisan filsafat Yunani. Jadi mereka ini berhutang banyak kepada Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini bisa dipandang sebagai orang yang menularkan filsafat atau ilmu orang-orang Yunani ke Eropa. Jadi kebangkitan Eropa yang disebut dengan Renaissance atau kebangkitan ilmu-ilmu filsafat, ya, itu sebetulnya berhutang besar kepada Ibnu Rushd, ya. Nah, hanya saja Ibnu Rushd ini mati di dunia Islam, tetapi berkembang di dunia Latin sebagai Averroisme yang kemudian nanti melahirkan pencerahan di Eropa. Itu tesis utamanya dari Ernest Renan. Nah, tesis Ernest Renan ini kemudian ditangkap oleh para penulis-penulis Arab pada awal abad 20. Salah satunya orang yang menangkap tesis ini dan mempopulerkan adalah Farid Wajdi. Farid Wajdi ini adalah penulis Arab yang bersimpati kepada gagasan-gagasannya Muhammad Abduh, ya, atau lingkaran majalah Al-Manar dan Abduh dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Farid Wajdi adalah orang yang banyak menulis mengenai hal ini, ya. Dan Farid Wajdi itu memang populer sekali di Indonesia pada tahun 50-an. Jadi intelektual Masumi pada tahun 50-an itu banyak sekali mengutip Farid Wajdi. Karena para intelektual Masumi dan juga Muhammadiyah, ya, mereka terkagum-kagum kepada orang-orang seperti Farid Wajdi ini karena mereka membangkitkan semangat umat Islam untuk membangun kembali peradaban Islam melawan Eropa, ya. Jadi inilah asal usul kenapa tesis ini muncul. Nah, tesis ini kemudian juga berkembang di Indonesia, ya. Di IAIN terutama tesis bahwa Al-Ghazali membunuh filsafat itu sangat populer di IAIN atau di UIN, ya, termasuk di UIN Jakarta yang letaknya di Tangerang ini, ya. Salah satu orang yang sangat sering melontarkan gagasan ini adalah Pak Zainud Kamal, ya. Nah, ini adalah asal-usul ide ini. Nah, tentu saja kita tidak bisa menyalahkan pandangan ini. Pandangan ini jelas keliru. Keliru sekali, ya, sangat keliru. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa ada pandangan seperti ini? Nah, saya akan menganalisis sedikit, ya. Ernest Renan dan para sarjana-sarjana Eropa yang menstudi Islam pada akhir abad 19, awal abad 20. Mereka itu salah satu motifnya mengkaji Islam antara lain adalah ingin mencari kemiripan-kemiripan di dalam dunia Islam dengan perkembangan serupa dalam dunia Kristen. Oleh karena itu ketika mereka menstudi sejarah Islam, itu selalu model yang dipakai adalah sejarah Kristen dan sejarah Eropa. Ya itu biasa karena sama saja kalau Anda ini orang Indonesia menstudi negara lain, tentu saja model konseptual yang Anda pakai adalah ya model yang Anda terbiasa di Indonesia. Anda pakai untuk melihat masyarakat yang lain. Itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Nah, apa yang ingin dicari oleh sarjana Eropa? Mereka ingin mencari kemiripan. Kemiripan itu artinya adalah mereka ingin melihat sejarah Islam itu berdasarkan periodisasi sejarah Eropa. Nah, sejarah Eropa kita tahu itu mengalami goncangan besar pada abad 16-17 ketika terjadi reformasi dunia Kristen yang kemudian melahirkan dua kelompok besar dalam Kristen, Katolik dan Protestan.
munculnya gerakan reformasi ini dianggap merupakan fase penting karena reformasi Kristen itu kemudian nanti ini menjadi pembuka, menjadi muqaddimah, preambul untuk lahirnya pencerahan di Eropa pada abad 17. Apa itu apa namanya Renaissance dan Enlightenment ya. Renaissance sebelumnya, Enlightenment atau pencerahan pada abad 17-18. Jadi Enlightenment atau pencerahan di Eropa yang merupakan dasar dari seluruh peradaban modern sekarang ini di Barat itu sebetulnya dimulai titik mulanya, ya sunrise-nya itu matahari terbitnya itu terjadi ketika reformasi Kristen itu. Nah mereka ingin melihat di dunia Islam kira-kira ada nggak momen Protestan seperti ini? Lah mereka cari itu. Lalu ketemulah orang-orang seperti Ibnu Rushd ini. Ibnu Rushd ini dianggap sebagai orang yang membawa semangat pencerahan seperti yang ada di Eropa. Karena dia studinya itu adalah filsafat Yunani. Meskipun orang seperti Renong tidak atau sengaja melupakan bahwa di dalam Ibnu Rushd ada dimensi yang lain. Ya, dia membahas tapi tidak terlalu dalam. Dimensi yang lain adalah dia juga seorang ahli fikih sebetulnya, bukan hanya ahli filsafat ya. Nah, oke. Jadi sarjana Eropa itu ingin melihat kemiripan di dalam sejarah Islam yang mirip dengan sejarah Kristen. Mereka ingin melihat apakah dunia Islam itu bisa maju seperti dunia Kristen. Nah, kemajuan itu diukur antara lain kalau di dalam Islam ada momen-momen historis yang mirip dengan dunia Kristen. Antara lain, apakah di dunia Islam ada reformasi? Apakah di dunia Islam ada gagasan-gagasan yang mirip dengan gerakan kaum Protestan di Eropa? Nah, semangat mencari kemiripan ini masih terus berlangsung sampai abad 20. Jadi ketika misalnya para rombongan antropolog Amerika pada tahun 50-an mereka mengadakan riset di daerah Jawa Timur, di Pare, Kediri, Clifford Gate dan kawan-kawan ya, ketika datang ke Indonesia pada tahun 50 yang kemudian hasil riset mereka terbit dalam buku yang sangat terkenal sekali dan pengaruhnya luar biasa, The Religion of Java itu. Nah, Clifford Gate dan kawan-kawan ketika datang ke Indonesia juga motifnya hampir mirip-mirip sama. Mereka ingin melihat apakah ada benih-benih dalam Islam yang bisa menjadi sumber kemajuan seperti di Barat. Jadi kemajuan di sini diukur dengan standar Barat itu. Apakah ada misalnya agama yang mendorong etos kemajuan dalam bidang ekonomi? Makanya pertanyaan yang menjadi diskusi besar di dalam kalangan sarjana tahun 70-an dulu adalah apakah di dalam Islam ada yang disebut dengan mirip dengan namanya etos Calvinisme. Karena Calvinisme itu etosnya dianggap sebagai sumber kemajuan kapitalisme di Barat. Seperti ditulis dengan panjang lebar oleh Max Weber itu ya, Capitalism and Protestant Ethic gitu ya. Nah, jadi dicarilah, ketemulah misalnya kelompok-kelompok yang sangat mendorong kemajuan ekonomi. Nah, ini ditemukan di dalam kalangan Muhammadiyah memang, karena kalangan Muhammadiyah kebanyakan pedagang. Kenapa mereka kebanyakan pedagang? Nah ini pembicaraan yang lain. Tetapi memang pada awal abad 20 kebanyakan para Muhammadiyah ini anggota Muhammadiyah adalah kebanyakan pedagang. Makanya kemudian dianggap Muhammadiyah ini sebagai semacam saudara kembar, semacam Protestan dalam sejarah Kristen. Karena itu orang-orang sarjana Eropa melihat Muhammadiyah itu sebagai semacam Islamic Protestantism yang bisa diharapkan menjadi sumber kemajuan dunia Islam. Kira-kira begitu. Jadi tuduhan atas Ghazali sebagai pembunuh filsafat itu sebetulnya motifnya ini. Mereka ingin mencari kemiripan dalam dunia Islam dengan dunia Kristen. Dan dianggap Al-Ghazali ini anti filsafat. Karena apa? Karena dia menulis buku yang memang mengkritik filsafat. Langsung dituduh dia sebagai pembunuh filsafat. Jadi sebetulnya pandangan mengenai Al-Ghazali sebagai pembunuh filsafat itu bukan pandangan yang ilmiah dalam pengertian rigid ya. Tetapi ini pandangan yang menggambarkan
situasi kebudayaan pada akhir abad 19 awal abad 20. Karena dunia Islam itu merasa inferior berhadapan dengan dunia barat. Mereka mencari alasan-alasan untuk menjelaskan kemundurannya. Segala hal bisa menjadi kambing hitam. Al-Ghazali salah satu kambing hitamnya itu. Nah, itu penjelasan saya tentang apakah Al-Ghazali betul membunuh filsafat. Nah, sekarang apakah betul ya? Nah, studi mengenai Al-Ghazali itu luar biasa di barat. Mungkin ya kalau Anda akrab dengan studi-studi Al-Ghazali di barat itu blenger baca kesarjanaan mengenai Al-Ghazali. Banyaknya minta ampun. Mungkin Al-Ghazali ini adalah salah satu pemikir Islam dari masa klasik yang paling banyak diriset selain Ibnu Sina. Jadi Al-Ghazali itu over research betul. Segala hal mengenai Al-Ghazali ada risetnya. Ihya itu seluruh babnya dari awal sampai akhir itu ada semua artikel jurnal di dunia barat. Mulai dari soal sholat, soal puasa, soal zakat, sampai soal tadi itu fikir itu tadi, ada semua itu. Itu luar biasa. Jadi studi mengenai Al-Ghazali itu di barat luar biasa kaya. Nah, untungnya dengan studi-studi yang terus berkembang sampai sekarang belum selesai. Studi mengenai Al-Ghazali itu masih terus bermunculan. Waktu saya kuliah di Boston sana, saya berguru kepada salah seorang profesor Yahudi perempuan yang juga ahli Al-Ghazali. Dan dia melakukan studi perbandingan antara Al-Ghazali dan para sufi Yahudi. Dan bagaimana pengaruh Al-Ghazali melalui kitab Ihya itu besar sekali kepada perkembangan gagasan spiritualisme atau tasawuf lah kira-kira begitu kalau pakai bahasa Islam di dalam di dalam Yahudi. Jadi kitab Ihya itu ada versi Yahudinya, ringkasan dalam bahasa Ibrani yang dipakai untuk pembelajaran di kalangan para murid-murid Yahudi. Itu ada. Saking besarnya pengaruhnya Ihya melalui Al-Ghazali melalui Ihya ini ya. Nah, jadi studi mengenai Al-Ghazali ini berkembang terus. Nah, salah satu artikel penting yang muncul di barat mengenai Al-Ghazali ini ditulis pada tahun 2022 oleh seorang mungkin salah satu sarjana penting yang ahli dalam filsafat Islam, salah satu otoritas besar yang mengajar di Yale University, namanya Dimitri Gutas. Ya. Dimitri Gutas ini mungkin tokoh paling besar sekarang ini yang ahli mengenai filsafat Islam klasik. Ya. Masih hidup sampai sekarang ini. Salah satu buku dia yang sangat banyak dibaca luas adalah tentang penerjemahan filsafat Yunani ke Islam pada masa era Abbasiyah. Itu gerakan penerjemahan ini menjadi salah satu tema besar buku Profesor Dimitri Gutas ini yang banyak dibaca di mana-mana. Nah, pada tahun 2002 Profesor Gutas ini diundang ke suatu konferensi mengenai sejarah filsafat Islam dan dia memberikan pidato keynote speech ya. Pidatonya ini kemudian diterbitkan dalam sebuah jurnal. Judulnya adalah The Study of Arabic Philosophy in 20th Century. Nah, di dalam ini makalah dia cukup panjang makalahnya ini, dia melakukan refleksi. Nah, salah satu refleksinya adalah menjawab pertanyaan, apakah betul setelah Al-Ghazali filsafat mati di dunia Islam? Itu salah satu tema di dalam makalahnya dia ini. Dan dia menjawab tidak betul. Dan dia menunjukkan banyak data-data tentang betapa setelah Al-Ghazali muncul banyak filosof-filosof besar di dunia Islam. Salah satunya filosof besar di dunia Islam yang muncul setelah Al-Ghazali adalah Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Fakhruddin Ar-Razi yang kita kenal di Indonesia ya hanya melalui tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, yang setiap seminggu sekali dikaji oleh Kiai Said Agil Siraj ya, secara online ya. Nah, jadi di dalam makalahnya ini Dimitri Gutas itu mengatakan bahwa tidak betul filsafat mati setelah Al-Ghazali. Nah, tesis ini sebetulnya sudah muncul kesadaran bahwa Al-Ghazali itu tidak membunuh filsafat itu sudah sebagai tesis ya sudah muncul di kalangan banyak sarjana barat. Jadi karena setelah mereka menstudi tentang Al-Ghazali dan mendalami, mereka sampai kepada kesimpulan sebenarnya keliru pandangan itu ya. Nah, makalah Dimitri Gutas ini kemudian dikembangkan dalam satu buku yang penuh buku utuh ya,
yang ditulis oleh salah satu juga ahli Al-Ghazali paling besar saat ini. Namanya Frank Giffel ya. Frank Giffel yang ngajar di di Yale ya. Dia menulis buku yang terbit tahun 2021, terbit di Edinburgh. Judulnya adalah The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam. Ini buku penting sekali. Saya sarankan teman-teman membaca buku ini karena tersedia secara gratis di internet. Saya tahu ini wajah-wajah gratisan semua ini. Kalau suruh beli buku kayaknya nggak kuat ya. Frank Giffel itu nulis buku tahun 2021. Buku ini mengelaborasi tesisnya atau melanjutkan ya tesisnya Dimitri Gutas tadi itu, bahwa tidak betul filsafat Islam mati setelah Al-Ghazali. Buku ini tebal sekali, sekitar 400 halaman ya. Nah, Frank Giffel menunjukkan bahwa setelah Al-Ghazali aktivitas filsafat Islam tetap hidup. Yang kedua, dan ini yang paling penting, Al-Ghazali melalui tahafutul falasifah itu sebetulnya menandai era baru. Ini tesisnya Frank Giffel. Al-Ghazali melalui tahafutul falasifah, kitab yang mengkritik filsafat itu, menandai fase baru di dalam perkembangan filsafat di dunia Islam. Yaitu apa? Perkembangan itu disebut, yang dalam istilah dia disebut sebagai naturalisasi filsafat Yunani di dalam dunia Islam. Jadi setelah era Al-Ghazali, filsafat Yunani itu kemudian masuk ke dunia Islam dan diterima. Jadi Al-Ghazali ini mengkritik filsafat tapi juga mengajarkan dan menyebarkan filsafat pada saat yang sama. Nah, tadi dikatakan oleh Mas moderator, Mas Jamil ya, Mas Wawan ya. Mas Wawan tadi mengatakan bahwa sebetulnya bahwa pandangan bahwa Al-Ghazali itu dipengaruhi oleh Ibnu Sina, dan juga tadi Mas Husain juga menjelaskan bahwa Al-Ghazali dipengaruhi juga oleh pandangan-pandangan para filosof ketika itu, dipengaruhi juga oleh Neoplatonisme dan segala macam. Itu sebagai suatu tesis, sebagai satu pandangan itu sudah banyak diterima oleh para sarjana. Nah, bahkan ada salah satu tulisan menarik yang ditulis oleh salah satu ahli, seorang mahasiswa Harvard, sekarang sudah selesai dan mengajar di sebuah universitas di Amerika, namanya Khalil Andani. Khalil Andani ini salah satu sarjana baru yang menjadi rising star dalam Islamic Studies di dunia barat. Dia ahli mengenai Ismailiyah. Nah, dia nulis satu artikel yang menurut saya sangat provokatif. Dia mengatakan bahwa Al-Ghazali, tadi sudah disebut oleh Mas Husain, Al-Ghazali itu juga dipengaruhi oleh Ismailiyah. Di dalam bukunya Mishkatul Anwar itu, yang banyak membahas mengenai soal teori cahaya secara spiritual ya, itu banyak dipengaruhi secara harafiah oleh salah satu pengarang penting dalam Ismailiyah, yaitu Nasir Khosrow. Nasir Khosrow ini salah satu filosof penting dalam perkembangan filsafat Ismailiyah atau filsafat kebatinan dalam istilah Al-Ghazali, al-batiniyah. Nah, kita tahu Al-Ghazali ini adalah salah satu orang yang mengkritik dengan sengit sekali al-batiniyah atau Ismailiyah ini. Bahkan menulis buku judulnya adalah Fadhaihul Batiniyah atau Ar-Risalah Al-Mustadhiriyah yang merupakan kritik kepada akidah orang-orang kebatinan atau orang Ismailiyah. Jadi orang Ismailiyah ini dalam istilah Al-Ghazali disebut sebagai al-batiniyah, orang-orang kebatinan. Karena memang epistemologi mereka itu didasarkan kepada al-batin sebagai fondasi epistemologi mereka. Nah, Al-Ghazali mengkritik Ismailiyah pada saat yang sama dia juga dipengaruhi oleh Ismailiyah. Jadi kitab Mishkatul Anwar itu banyak dipengaruhi oleh Ismailiyah itu. Jadi Al-Ghazali ini menandai, menurut Frank Giffel, dan saya setuju ya, menandai naturalisasi filsafat. Filsafat yang semula dibenci para ulama, gara-gara Al-Ghazali masuk ke dunia para ulama dengan cara tadi itu, in disguise, disembunyikan. Jadi Al-Ghazali ini sebetulnya lebih tepat disebut sebagai orang yang mengenalkan filsafat Yunani ke kalangan para ulama, bukan membunuhnya. Ini kalau menurut tesisnya Frank Giffel.
Dan itu saya merasakan sendiri ketika saya baca Ihya. Jadi ya gini, ini nanti sekaligus menyangkut juga tema yang akan saya bahas dalam bagian apa namanya berikutnya tentang miskonsepsi Al-Ghazali pada bagian keempat nanti. Tapi saya singgung sedikit. Banyak miskonsepsi mengenai kitab Ihya. Ini misalnya, kitab Ihya ini semata-mata dipandang sebagai kitab tasawuf misalnya. Itu juga keliru. Memang kitab ini kitab tasawuf, tapi kalau Anda baca di dalamnya, sebetulnya Anda akan menjumpai banyak sekali filsafatnya Ibnu Sina. Terutama ketika Al-Ghazali menulis mengenai soal jiwa. Ya. Atau makanya kitab Ihya ini salah satu bagian yang banyak dikaji oleh para sarjana barat adalah aspek psikologinya. Kenapa psikologi ini menjadi penting? Karena pembahasan mengenai soal jiwa itu menempati kedudukan yang penting dalam seluruh kitab Ihya ini. Dalam jilid ketiga kitab Ihya, ya, yang dimulai dengan pembahasan soal Kitabu Ajaibil Qalb, kitab mengenai keajaiban-keajaiban jiwa, di situ itu Al-Ghazali mengutip banyak sekali dan menurut saya pembahasannya dibentuk oleh filsafatnya Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa itu. Kalau Anda baca Asy-Syifa bagian Kitabun Nafas dengan kitab Al-Ghazali yang bagian Kitabu Ajaibul Qalb ini mirip sekali. Cara dia menjelaskan tentang the mechanic of human soul itu tentang jiwa manusia itu persis dengan Ibnu Sina. Nah, tetapi yang menarik, kiai-kiai ketika membaca kitab Ihya, mereka merasa tidak membaca Ibnu Sina. Jadi mereka ini membaca Ibnu Sina tanpa tahu bahwa mereka membaca Ibnu Sina. Makanya saya setuju dengan tesisnya Frank Giffel bahwa Al-Ghazali ini sebetulnya menyelundupkan filsafat, tanda kutip ya, ke dunia para kiai-kiai. Dan saya kira ini strategi yang cerdas sekali sebetulnya. Penyelundupan yang baik ini ya. Ini penyelundupan yang positif ini. Menyelundupkan filsafat ke dalam dunia para kiai. Ini tentang tentang Al-Ghazali dan sebagai pembunuh filsafat. Pertanyaan kedua, apakah filsafat mati setelah Al-Ghazali? Sudah dijawab tadi ya. Riset-riset terakhir menunjukkan aktivitas filsafat setelah Al-Ghazali tidak mati sama sekali. Bahkan menurut Frank Giffel, sebetulnya aktivitas filsafat setelah Al-Ghazali itu masih hidup sampai akhir abad 19. Sampai menjelang Abduh lahir dan kemudian mengenalkan pembaharuan di Al-Azhar. Jadi gini, Abduh itu dulu waktu di Al-Azhar, ketika ngajar di Al-Azhar, itu dia selain ngajar di kelas, dia mengampu semacam halakoh di Masjid Al-Azhar. Dia mengkaji risalah-risalah tauhid atau ilmu kalam yang sangat sangat berbau filsafat. Jadi jadi gini, setelah Al-Ghazali lahir tokoh besar yang namanya adalah Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini seorang pengikut akidah Asy'ariyah. Al-Ghazali juga pengikut akidah Asy'ariyah. Dan ini saya nggak setuju dengan Mas Hussein ya. Al-Ghazali adalah pengikut akidah Asy'ariyah. Cuma memang akidah Asy'ariyah pasca Al-Ghazali dan lebih-lebih setelah munculnya tokoh namanya Fakhruddin Ar-Razi pada abad ke-13 1200 itu berubah total akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah dulunya yang tidak banyak mengadopsi filsafat, setelah Al-Ghazali itu banyak dipengaruhi oleh Ibnu Sina. Setelah Fakhruddin Ar-Razi apalagi? Karena Fakhruddin Ar-Razi itu tidak saja dipengaruhi, bahkan dia menulis syarah terhadap salah satu karya penting Ibnu Sina, Al-Isyarat wa Tanbihat. Meskipun syarahnya dikritik karena dianggap syarah yang menghancurkan matannya sendiri. Karena hampir semua isinya mengkritik Ibnu Sina. Tapi sebetulnya tidak betul begitu ya. Menurut At-Tusi apa itu bukan syarah itu, tapi sebetulnya itu sebetulnya adalah jarah itu. Melukai bukan mensyarahi. Jadi Fakhruddin Ar-Razi ini tokoh besar dalam perkembangan akidah Asy'ariyah. Kalau Anda baca bukunya luar biasa. Nah, Muhammad Abduh itu ketika itu akhir abad 19 awal abad Abduh itu kan meninggal tahun 1905 kan. 1905 itu tahun penting di Jawa, Mas Wawan. Karena tahun 1905
itu berdiri pertama kali madrasah modern di Surakarta oleh Pakubuwono ke-10. Yang itu namanya Madrasah Mambaul Ulum. Ini madrasah modern pertama. Madrasah yang wawasannya itu reformisme. Tapi tetap menjaga tradisi pesantren. Itu Mambaul Ulum. Nah itu tahun meninggalnya Abdu. Nah Abdu itu akhir abad 19 itu ngaji dengan murid-muridnya. Ngaji risalah-risalah kalam, ilmu kalam klasik yang sudah dipengaruhi Ibnu Sina. Salah satunya adalah Syarah Ad-Dawani. Syarahnya At-Taftazani, Adududdin Al-Iji, itu semua tokoh-tokoh besar pasca Ar-Razi yang hidup abad 15-16. Mereka ini semua pelanjut tradisi Al-Ghazali. Apa itu tradisi Al-Ghazali? Menerangkan akidah Islam dengan ilmunya Ibnu Sina. Makanya Al-Ghazali ini bukan membunuh filsafat. Filsafat dikritik bagian-bagiannya yang tidak selaras dengan Asy'ariyah, tapi selebihnya tetap dikembangkan dan bahkan dipakai untuk menjelaskan akidah Asy'ariyah. Jadi gara-gara Al-Ghazali filsafat jadi legal di dunia para kiai, di dunia para ulama itu. Ya kita tahu setelah Al-Ghazali ada juga ulama yang memusuhi filsafat, tapi sebagian besar, mayoritas ulama setelah Al-Ghazali menerima filsafat. Menerima filsafat ya. Ini kalau kita mau menelaah dengan cermat ya, tidak termakan oleh jargon-jargon yang bombastis ya, membunuh filsafat itu kan jargon yang bombastis itu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ini yang paling penting. Sebenarnya pokok pembahasan saya adalah bagian ketiga ini. Bagaimana Al-Ghazali memandang filsafat? Oke, ringkas saja. Di dalam kalau Anda ingin baca pendapat Al-Ghazali mengenai hal ini, Anda silakan membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal dalam bentuk ringkasannya. Dalam bentuk yang lengkap, silakan baca Tahafutul Falasifah. Nah, keterangan Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal jauh lebih menarik menurut saya, karena tidak rumit. Kalau Tahafutul Falasifah itu rumit sekali. Kita baca itu butuh kopi bergelas-gelas. Kalau Al-Munqidh Minadh Dhalal baca cukup minum air putih biasa cukup ya. Karena mudah sekali. Di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal dia menulis tentang bagaimana cara memandang filsafat ini. Saudara-saudara sekalian, istilah filsafat atau al-falsafah pada masa Al-Ghazali itu tidak bisa kita pahami dengan pengertian sekarang. Jadi sekarang ini kan ada Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Istilah filsafat di dalam ini IAIN sekarang ini atau UIN itu beda dengan istilah filsafat pada masa Al-Ghazali. Pada masa Al-Ghazali, istilah filsafat itu adalah pengetahuan yang merupakan payung besar. Di bawah filsafat ini, al-falsafah ini, itu ada ilmu-ilmu yang merupakan cabang dari filsafat. Al-Ghazali menerangkan ada 6 cabang filsafat. Pertama, cabang itu adalah ilmu yang disebut dengan ar-riyadhiyat. Itu filsafat, yaitu ilmu yang berurusan dengan dalam bahasa sekarang aritmetik, ya, angka-angka. Itu namanya ar-riyadhiyat. Ini yang disebut dengan al-falsafatul al-falsafatul ula. Falsafat pertama, ya. Karena apa? Karena ini merupakan ilmu yang rasional murni, ya. Yang kedua adalah filsafat. Bagian kedua adalah yang disebut dengan at-tabi'iyat, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fisika. Kalau bahasa modern at-tabi'iyat itu sains atau hard science, itu namanya at-tabi'iyat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fenomena kealaman, itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah ilmu yang disebut dengan al-mantiqiyah, logika, itu juga filsafat. Ketiga, itu ilmu yang disebut dengan al-ilahiyat, ilmu tentang metafisika atau ketuhanan. Yang kelima adalah ilmu yang disebut dengan al-akhlakiyat, teori moral dan etika. Yang terakhir as-siyasiyat adalah ilmu tentang yang membahas mengenai tadbirul manzil, yaitu mengurus mengenai soal rumah, dalam hal ini rumah negara. 6 ini semua filsafat ini.
Jadi al-riyadhiyat, al-mantiqiyat, at-tabi'iyat, al-ilahiyat, al-akhlaqiyat, as-siyasiyat, itu semua filsafat di era Al-Ghazali. Semua disebut dengan filsafat. Nah, kata Al-Ghazali, seluruh cabang, 6 cabang filsafat ini tidak soal bagi dia, kecuali satu, yaitu cabang yang disebut dengan al-ilahiyat. Di dalam cabang al-ilahiyat ini ada pendapat-pendapat para filsuf yang perlu dikritik. Karena bagi dia, di dalam masalah al-ilahiyat ini, pandangan para filsuf itu tidak sekuat pandangan mereka dalam bidang tabi'iyat. Dalam bidang tabi'iyat, kita semua taklid kepada mereka. Itu kata Al-Ghazali. Bahkan dia mengatakan dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal, kalau ada orang Islam mengatakan bahwa ilmunya para filsuf terkait dengan at-tabi'iyat, itu dianggap berlawanan dengan akidah Islam gara-gara berasal dari orang Yunani, orang seperti ini menghancurkan Islam lebih banyak bahayanya daripada orang kafir. Itu kata Al-Ghazali. Jadi kalau ada orang berpandangan ilmu tabiiyatnya para filosof berasal dari Aristoteles kebanyakan kan, itu kok dianggap berlawanan dengan Islam hanya gara-gara dianggap itu ilmunya orang Yunani, pandangan orang seperti ini jauh lebih berbahaya untuk Islam daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang seperti ini itu menimbulkan kesan kepada banyak orang bahwa agama itu anti ilmu. Karena itu Al-Ghazali mengatakan dalam bidang tabiiyat ilmunya para filosof ini sebagian besar burhani semua. Teruji secara evidence. Ilmunya itu evidence based. Karena berdasarkan observasi empirik. Itu kalau tabiiyat. Tetapi kalau ilahiyat, ilmunya mereka tidak burhani. Tidak mengantarkan kita kepada keyakinan. Karena itu ilmu mereka dalam bidang ilahiyat harus dikaji secara kritis. Dan di dalam bidang ilahiyat ini Al-Ghazali tidak mengkritik semuanya. Hanya 20 masalah dalam ilahiyat yang dia kritik. Itu pun 20 dibagi 2. Ada yang sangat berbahaya sekali, 3. Selebihnya ya oke lah mereka salah tapi itu hanya bid'ah saja. Hanya dalam 3 mereka itu terjatuh kepada kekafiran. Jadi saudara-saudara, Al-Ghazali ini memandang filsafat itu fair. Dia lihat dulu filsafat yang mana yang bermasalah. Kalau ar-riyadhiyat, al-mantiqiyat, atau tabi'iyat, oke, semua oke. As-siyasiyat, al-akhlaqiyat, sebagian besar oke. Ada bagian-bagian dalam al-akhlaqiyat yang mungkin bermasalah. Tapi sebagian besar oke. Yang bermasalah hanya dalam bidang al-ilahiyat. Oleh karena itu, Frank Giffel dalam bukunya tadi yang saya rujuk, ya, The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam, dia mengatakan bahwa sebetulnya Al-Ghazali itu sebetulnya tidak anti filsafat, tetapi dia mengajukan model filsafat yang baru. Itu intinya. Oke, sekarang karena waktunya udah habis, saya akan masuk ke tema keempat, sejumlah miskonsepsi mengenai Al-Ghazali. Yang tadi sudah sebagian saya bahas. Salah satu miskonsepsi yang lain adalah miskonsepsi yang tadi secara bagus diutarakan oleh Mas Kusen tadi itu. Ya, tadi sebagian itu miskonsepsi. Jadi salah satu miskonsepsinya itu terjadi karena orang ngaji Ihya tidak lengkap. Jadi gini, saya terangkan tentang struktur kitab Ihya ya. Kitab Ihya itu kitab besar sekali. Kitab yang di dalamnya ada subkitab. Jadi kitab Ihya ini seperti Indonesia yang di dalamnya banyak provinsi. Di dalam kitab Ihya itu ada 40 subkitab. Jadi kalau Ihya ini sebuah negara, di dalam negara yang namanya Ihya ini ada 40 provinsi. 40 provinsi ini dibagi 10-10. 10 bagian pertama, 10 bagian kedua, ketiga, keempat. Jadi itu kan 4 jilid ya. Masing-masing jilid itu membentuk semacam kuadran. Kuadran pertama soal ibadah, kuadran kedua muamalah, kuadran ketiga dan keempat ini masalah jiwa. Makanya masalah psikologi itu penting sekali dalam kitab Ihya. Nah, kitab Ihya itu ada 40 provinsi di dalamnya. Di dalamnya itu ada provinsi, ada subkitab yang judulnya itu ngeri sekali. Yang sekarang sedang saya kaji bulan-bulan ini. Kitab judulnya Kitab Zammid Dunia, Mas Kusen. Kitab mencela dunia.
Itu kalau baca itu semua, kalau dibaca apa adanya, orang Islam itu diajak menjadi kere masal itu. Tetapi jenengan baca Ihya tidak bisa hanya satu kitab. Harus lengkap 40. Jadi kitab Ihya ini, itu ada kitab yang judulnya Kitabuz Zammid Dunya. Tetapi ada kitab yang lain sebelumnya jauh, kitab tentang Kasbul Ma'ash. Tetap kitab tentang keharusan manusia mencari rezeki. Itu ada juga. Jadi kitab Ihya di dalamnya banyak sekali. Dan kitab Ihya itu disusun berdasarkan umur manusia. Jadi ini pengamatan ini saya temukan justru di karyanya orang Barat. Saya nggak pernah mendengar selama di pondok pesantren ngaji dengan kiai-kiai menjumpai masalah ini. Jadi ada seorang ahli Al-Ghazali dari Swedia kalau tidak salah baru menulis disertasi kira-kira 2 tahun yang lalu di Princeton atau di Yale. Bagus sekali. Dia mengatakan pembahasan kitab Ihya itu kan dibagi atas 40 subkitab. Itu sebetulnya mengikuti perjalanan manusia. Karena manusia itu mencapai kematangan mental, spiritual, dan fisik itu pada umur 40. Sebelum itu kayak perjalanan itu. Makanya kitab Ihya itu membahas kitab mengenai nikah. Itu kitab nomor 20 atau 18 itu. Karena pada umur 18 itu umumnya manusia itu nikah di umur itu ketika itu ya. Bab mengenai soal kasbul ma'ash itu bab kira-kira nomor 17. Karena pada umur itu manusia sudah mulai harus independen, mencari rezeki. Kitab tentang ajaibul qalb, tentang keajaiban jiwa itu nomor 31. Karena pada umur itu manusia sudah mulai dalam bahasa Jawa ngerayangi dirinya sendiri, mulai refleksi, mulai melihat dirinya sendiri. Kitab nomor 40 judulnya adalah Kitabul Maut wa ma ba'd, Kitabuz Zikril Maut wa ma ba'dahu. Kitab kematian dan hal-hal yang setelah kematian. Makanya kiai-kiai kalau ngaji sudah kitab 40 ini mereka pada ketakutan itu. Karena menurut mitosnya ada, biasanya kalau pas ngaji sampai bab ini ada aja yang sakit, keras itu. Nah, jadi begitu berdasarkan perkembangan hidup manusia ini. Nah, jadi kitab Ihya itu kalau Anda baca satu bab saja, ya Anda bisa keliru. Kalau Anda ngaji kitab Ihya, Kitabuz Zammid Dunya atau kitab mengenai kefakiran, ya tadi itu fakir itu sesuatu yang dipuji dalam agama. Yaitu satu kitab. Kalau Anda baca yang lain, kitab Kasbul Ma'ash, isinya tentang bagaimana orang harus cari rezeki, but gawe, kerja dan segala macam. Ini tergantung di mana sampean mau membaca kitab Ihya. Nah, yang bermasalah adalah kalau Anda ingin menjadikan kitab Ihya hanya untuk menjustifikasi hal tertentu. Misalnya orang yang pro kemiskinan, nah bisa juga menggunakan Ihya. Nah, ini masalah ini, ya. Yang masalah di sini. Terakhir, bagaimana kita menyikapi tokoh-tokoh besar ulama seperti Al-Ghazali dan yang lain-lain ya. Nah, ini bagi saya penting ya. Saya ini menganjurkan teman-teman semua ini melihat para ulama kita di masa lampau, semuanya tanpa kecuali, itu bagian dari kekayaan warisan Islam. Kita sebaiknya membaca ulama pada masa lampau itu bukan dengan sentimen kita hari ini. Jadi misalnya, contoh saja, ini kritik saya kepada teman-teman NU misalnya. Membaca Ibnu Taimiyah. Kenapa? Menurut saya penting dibaca. Ibnu Taimiyah harus dibaca sesuai dengan konteks zamannya. Tidak perlu kita membenci Ibnu Taimiyah karena pertengkaran ideologis hari ini, nggak perlu. Kita perlu membaca juga ulama yang selama ini kita anggap, kita takuti karena dianggap menyebarkan rasionalisme dan segala macam. Mu'tazilah misalnya. Loh, Mu'tazilah itu kalau Anda baca, itu luar biasa. Jadi semua harus kita baca. Termasuk kitab-kitabnya orang-orang Ismailiyah. Itu juga luar biasa. Misalnya kitab Ikhwanis Sofa, Rasail Ikhwanis Sofa wa Khilanil Wafa. Itu luar biasa. Jadi bagi saya, semua ulama di masa lampau, baik yang Anda kategorikan sebagai konservatif, tradisionalis, rasional, dan seterusnya, bagi saya semua itu layak dibaca.
Karena kategori-kategori semacam ini kalau kita pakai melihat para ulama di masa lampau, itu membuat mata kita menjadi kabur. Jadi sebelum Anda menghakimi seorang ulama, baca aja dulu. Setelah Anda baca, Anda akan menemukan, oh ternyata kategori A terhadap ulama B itu sebetulnya nggak sepenuhnya tepat itu. Al-Ghazali begini, 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 enggak seluruhnya tepat juga. Asy-Syafi'i begini, 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 Asy'ariyah begini, begini, begini. Kalau Anda baca secara langsung teksnya, enggak begitu sebetulnya. Jadi sikap sarjana yang tepat adalah bacalah teksnya. Nilailah sendiri setelah Anda baca. Jangan terjatuh dulu oleh klasifikasi dan taksonomi yang dibuat oleh orang-orang lain mengenai ulama itu. Karena kalau Anda sudah masuk ke dalam klasifikasi ini, Anda akan tertutup matanya, nggak bisa. Anda mahjub, ya, dalam bahasa Al-Quran, mahjub, tidak bisa melihat itu. Sekian yang disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.